Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Lain ladang, lain tanamannya. Lain pematang, lain juga padinya. Perang Padang, santun budi pekertinya. Saya datang luar biasa sambutannya. Daun pepaya, daun salam. Dibawa Bu Markum ke atas batu. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Jadi saya kalau ke Padang itu pidatonya serasa di lingkungan pesantren. Jadi mukaddimahnya pasti pakai bahasa Arab. Karena habis Indonesia Raya doa dan doanya Arab semua. Baru diterjemahkan dan isinya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan itulah yang memang harus kita lakukan untuk terus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur tiada henti-hentinya. Oleh karena itu mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa menikmati keindahan dunia, masih bisa menghadiri acara yang luar biasa ini. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Pak Wakil Gubernur yang saya banggakan, ini orangnya milenial, tidak berhenti belajar. Jadi kalau tadi kita menyematkan 2 jaket calon mahasiswa atau mahasiswa UNAN, yang satu wali nagari, yang satu staf, itu luar biasa. Dua-duanya ternyata mengambil program S3. Jadi menterinya kalah. Menterinya doktor memang, tapi doktor HC. Sekali gerak dapat 2. Ya dapat doktor, ya dapat HC. Itu bedanya Pak Rektor dengan dokter yang serius dan sungguh-sungguh. Nah, Pak Wagub ini orang yang terus belajar, meskipun di belakang namanya sudah sekian banyak atribut akademik yang dimilikinya, tapi beliau masih tetap kuliah. Mudah-mudahan semua yang terus menuntut ilmu diberikan kemudahan dan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membawa sirup menggunakan nampan. Kelihatannya mudah tapi merepotkan. Pak Wagub orangnya sungguh tampan. Waktu mudanya pasti jadi rebutan. Bapak Rektor Universitas Andalas beserta seluruh jajaran, Pak Profesor Yuliandri, terima kasih. UNAN ini luar biasa. Komitmen UNAN terhadap desa juga sangat luar biasa. Saya pertama jadi menteri, awal-awal jadi menteri itu sudah ke Sumbar. Dan saya terkagum-kagum dengan program UNAN. Waktu itu pandemi COVID langsung disikapi dengan membangun sentra-sentra belajar di nagari-nagari. Itu salah satu komitmen yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada UNAN dengan NDC-nya, Nagari Development Center, yang dikomandi oleh Mandan yang pembesar betul, ya, pembesar betul, Pak Eri.
Jadi ini pembesar, bukan nggak main-main. Ada pembesar yang kurus, ini pembesar yang besar betulan. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor. Pergi ke Bogor membeli talas dan sekoteng. Juga membeli pepaya dan kain katun. Khusus untuk Rektor Andalas yang ganteng, mohon maaf, tidak saya buatkan pantun. Para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, ada banyak yang tadi mendampingi saya, ada Bu Kepala Badan Pengembangan ESDM yang sudah memberikan paparan dan lain-lain. Ini kebetulan Pak Rektor, ini satu-satunya profesor yang ada di Kementerian Desa. Ya. Karena satu-satunya saya tidak menggunakan logat akademik, tapi menggunakan logat Jawa Barat. Logat Jawa Barat itu F jadi P. Sehingga saya panggilnya profesor. Maksudnya apa? Protelan Pemuda Ansor. Saya juga didampingi Bu Irjen, Jenderal, didampingi juga Bu Dirjen Transmigrasi, karena memang salah satu agenda utama kita adalah Hari Bakti Transmigrasi yang besok kita laksanakan di Kabupaten Pesisir. Ya, Pesisir Selatan ya. Pesisir Selatan. Dan juga didampingi Pak Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Eko, sebelah sana. Dan serta seluruh jajaran Kementerian Desa. Dan yang paling penting adalah saya didampingi oleh istri saya yang tercinta. Ini Pak Wagub, asli ini nggak bohong. Ini satu-satunya istri saya. Saya harus ngomong jujur ke Pak Wagub. Biar Pak Wagub juga bisa nyontoh saya, gitu maksudnya. Pak Jenny Wardi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat, Universitas Lancang Kuning. Terima kasih Pak Kadis PMD, Provinsi Sumatera Barat, seluruh sivitas akademika, Universitas Andalas, para wali nagari atau kepala desa se-Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri kurang lebih 243 kepala nagari, baik yang hadir secara offline maupun hadir secara online. Yang pasti nagari memang beda dengan desa-desa yang lain di Indonesia. Itulah makanya terus terang saya pertama ke Sumbar, saya terus berpikir mencari pola bagaimana menghitung dana desa tanpa harus menunggu dibukanya moratorium. Itu Sumatera Barat bisa mendapatkan dana desa yang lebih proporsional. Karena tadi saya dapat info dari Pak Kepala Dinas, ada 900 sekian nagari. Kalau jorongnya ada 2000. Sehingga asumsinya nanti kalau ini berhasil, berarti kita akan memberikan dana desa atau dana nagari ke 2000 jorong di Sumatera Barat. Ini formula-formula sedang kita diskusikan betul, meskipun saya meyakini ini tidak mudah. Tetapi saya akan berjuang. Sampai pada satu kesempatan nanti, jorong pun, karena begini, kalau merubah jorong menjadi nagari atau menjadi desa, ini masalahnya banyak. Ada perubahan yang sangat mendasar, yang akan sulit untuk misalnya ukuran desa adalah jorong, bukan nagari. Ini berarti bicara tentang regulasi pemerintah desa dan lain-lain. Nah, itulah makanya yang saya cari adalah formula bagaimana jorong menghitung dana desa di nagari itu dihitung berbasis jorong. Jika kalau satu nagari terdiri dari 3 jorong, maka 3 kalinya adalah menjadi dana desa
atau dana nagari. Sehingga tidak seperti sekarang. Ini yang sedang kita upayakan. Karena kalau pemekaran itu nanti pasti akan banyak hal yang harus dipersiapkan dan jauh lebih rumit daripada mencari formula. Mohon restunya para kepala nagari, mudah-mudahan bisa terwujud. Tapi jangan khawatir, ada jauh yang lebih besar daripada dana desa. Pak Syukur makan buah kenari. Banyak jumlahnya dibagi dengan tetangga. Kita bersyukur bekerja mengurus nagari. Banyak pahalanya, insya Allah masuk surga. Jadi ini jauh lebih besar daripada dana desa. Karena itu kita terus bersyukur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua pihak, utamanya hari ini kita mendapat dukungan yang luar biasa dari Universitas Andalas yang sudah lama memang punya komitmen terhadap pembangunan desa-desa di Indonesia. Sebagaimana halnya nagari, undang-undang desa juga merupakan anugerah reformasi. Dimulai dengan terbitnya regulasi berkaitan dengan otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diteruskan Undang-Undang 32 Tahun 2004, pada langkah berikutnya terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Asas rekognisi memastikan negara mengakui eksistensi desa, termasuk nagari yang terbentuk di Nusantara. Asas subsidiaritas mempunyai desa untuk menggerakkan dirinya sesuai kearifan lokal. Musyawarah desa menjadi wadah kearifan lokal tertinggi dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di desa. Agar lebih fokus, terukur, sekaligus memudahkan nagari mempercepat upaya pencapaian tujuan pembangunan, maka disusunlah arah baru kebijakan pembangunan desa dengan merujuk pada SDGs yang dirumuskan oleh kurang lebih 193 negara di PBB yang kemudian di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait dengan percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian kita lokalisingkan, kita lokalkan lagi, kita spesifikkan lagi di tingkat nagari, di tingkat desa yang kemudian kita sebut dengan SDGs desa dengan 18 tujuan 222 indikator terdiri atas desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, sampai pada tujuan yang ke-18. Pasti para wali nagari sudah sangat hafal, karena ini sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi di Sumatera Barat, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini adalah ciri khas dari SDGs desa, di mana kita memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan dengan terus berbasis pada akar budaya setempat. Karena kita tidak ingin pembangunan desa keluar dari akar budayanya. Dan itu sangat tidak menguntungkan bagi pembangunan di Indonesia. Itulah makanya di mana-mana saya selalu menegaskan agar perencanaan pembangunan betul-betul bertumpu pada akar budaya setempat. Di Sumatera Barat ini menjadi salah satu hal yang sangat penting karena kita semua tahu bahwa Sumatera Barat adalah satu daerah yang begitu kuat dalam mengawal dan mempertahankan adat istiadatnya. Dan kita kagum dengan Sumatera Barat yang sampai hari ini dalam segala bentuk perubahan zaman, bentuk perubahan pola komunikasi dan informasi, percepatan teknologi informasi, Sumatera Barat masih tetap bertahan dengan karakteristiknya. Itulah makanya saya merasa seperti hidup di lingkungan pesantren ketika di Sumatera Barat. Padahal Sumatera Barat ini termasuk daerah yang akses keluarnya itu sangat cepat, jauh
lebih dahulu dibanding daerah-daerah lain. Itulah makanya nama-nama di Sumatera Barat itu agak berbeda. Misalnya yang saya kenal, Rektor UMP, Profesor Ganefri. Saya tuh bingung, zaman itu keturunan mana? Namanya kok Ganefri? Kan aneh-aneh itu namanya. Kemudian Audi. Termasuk mobil mewah loh Audi itu. Kemudian banyak sekali nama-nama yang keluar dari apa namanya kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia. Nah saya nanya waktu itu ke siapa ya? Waktu ada launching Nagari Konstitusi. Nah, saya tanya, kenapa sih nama-nama di sini kok melampaui zamannya? Iya, melampaui zamannya. Kalau di Jawa jelas Sutrisno, ya Jawa sudah. Nah, saya juga punya anak buah, namanya Riko. Saya dulu agak curiga, ini Riko kok masuk PKB toh? Mana Riko? Ada Michael, ya ini anak buah saya juga. Namanya Michael di Kementerian Desa dari Sumatera Barat. Namanya Michael. Saya juga kaget loh, nama Michael itu dari mana kok jadi Michael itu? Ternyata namanya melampaui zamannya. Nah, setelah saya tanya begitu, jawabannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena sejak zaman dulu di Sumatera Barat itu sudah biasa berkomunikasi lintas bangsa. Lintas bangsa, tidak main-main. Lintas bangsa. Ini berarti wawasan jaringan yang terbangun di Sumatera Barat melebihi daerah-daerah lain di Indonesia. Sampai hari ini, meskipun dia di pesisir selatan, tapi kalau namanya Pak Slamet Raharjo, ya sudah, pasti orang Jawa. Sampai hari ini. Jarang orang Jawa namanya Michael, hampir tidak ada. Sutrisno, Slamet, Paing, Pon, Kliwon, dan seterusnya. Nah, itulah makanya butuh memang sentuhan-sentuhan khusus. Dengan kondisi seperti itu, tapi sampai hari ini masih mampu mempertahankan karakter budayanya. Ini yang hebat dari Sumatera Barat. Kita berikan apresiasi untuk warga Sumatera Barat. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, dengan arah kebijakan pembangunan merujuk pada SDGs desa, maka jelas sekali mau kita bawa kemana desa-desa kita di Indonesia. Mau kita bawa kemana nagari kita. Pasti kita bicara tentang penyelesaian kemiskinan, karena kita tidak ingin desa-desa kita, nagari kita tidak terbebas dari kemiskinan. Desa tanpa kemiskinan. Tidak boleh lagi ada stunting, busung lapar, maka desa tanpa kelaparan. Tidak boleh lagi ada warga masyarakat yang tidak berpendidikan, maka pendidikan desa berkualitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan semua itu bertumpu pada SDGs 18, kelembagaan desa dinamis kelembagaan desanya, tapi budaya desa tetap adaptif, tetap berpijak pada budaya lokal, meskipun ada modifikasi, perubahan, kearifan lokal, dan improvisasi, tapi tetap berpijak pada bumi yang dipijak. Itulah Sumatera Barat. Bapak sekalian yang saya hormati, oleh karenanya saya sangat berharap bahwa arah pemanfaatan dana desa pun tidak keluar dari koridor-koridor yang menjadi prioritas pembangunan kita. Misalnya hari ini mungkin para wali nagari juga mulai banyak bertanya. Itu kok ada Perpres 104 2021
Ya kan? Itu jangan dianggap sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang sangat wajar, dan kita harus berterima kasih kepada Pak Presiden karena kebijakan yang dipayungi oleh Undang-Undang 2 2020 tentang COVID, kondisi darurat itu baru diimplementasikan di 2022 untuk dana desa. Sementara yang lain itu sudah diatur sejak ada COVID. Kalau kemudian 2023 nanti COVID sudah habis, pasti kembali ke undang-undang lama, karena berlakunya undang-undang ini sampai pada 2023. Satu. Jadi nggak usah gelisah. Dan kita tetap bersyukur. Coba kalau diterapkan oleh Pak Presiden sejak dulu. Sementara di Kementerian Desa sejak dulu, tahun 2020 refocusing 2 kali. Tahun 2021 refocusing 4 kali. Jadi sampai bingung gitu para eselon 1 itu. Habis refocusing melakukan pemilahan mana yang bisa direfocusing, belum berjalan refocusing lagi sampai 4 kali. Hari ini anggaran Kementerian Desa juga sudah harus disiapkan minimal 5% dari total anggaran yang ada di kementerian, semua termasuk Kementerian Desa, untuk antisipasi berbagai kemungkinan. Dan yang paling menggembirakan kita semua, utamanya para wali nagari dengan Perpres 104 adalah nominasi atau besaran 40% dari dana desa untuk BLT. Itu artinya kita betul-betul diajak oleh Pak Presiden fokus penyelesaian kemiskinan di desa yang nyata-nyata hari ini mengalami peningkatan karena COVID-19. Itu artinya bukan hanya nanti masuk surga, secepatnya masuk surga, karena yang diberikan adalah warga masyarakat miskin. Nah, jadi tenang aja, nggak usah gelisah dengan sementara yang 60% tetap pemberdayaan dan pembangunan, 20% misalnya ketahanan pangan dan nabati dan hewani. Ya itu kan sudah lama. Malah enak sekarang. Berarti kita bicara bagaimana misalnya bagi desa-desa nagari yang sudah produksi padinya bagus tapi tidak punya gudang. Bangun aja gudang. Itu sama dengan pemanfaatan 20% untuk ketahanan pangan dan hewani. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah apapun. 8% sudah pernah kita lakukan kemarin di 2020. 21 ini ada plotting 8%. Yang 32% manfaatkan semaksimal mungkin untuk infrastruktur sesuai dengan kebutuhan. SDGs ke-11 kalau tidak salah. Nah, jadi nggak ada masalah apapun dengan Perpres 104. Justru kita bersyukur baru diambil kebijakan oleh Pak Presiden di tahun 2022 setelah sekian lama kita terkendala masalah COVID. Jadi nyantai saja para wali nagari, kita lagi diajak untuk lebih mencintai kepada warga masyarakat desa, utamanya warga miskin yang selama ini mungkin kurang mendapatkan perhatian kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita sudah selalu sampaikan, bahwa dana desa itu bertumpu pada 2 hal. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia. Nah, semua aktivitas yang terkait dengan dana desa ujungnya adalah peningkatan ekonomi dan pertumbuhan SDM. Salah satu misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub yang terkait dengan desa wisata. Selamat Sumbar yang mendapatkan berapa? Desa wisata 4. Desa wisata di Sumbar mendapat juara. Tapi masih ada kompetisi lagi yang jauh lebih banyak hadiahnya daripada kemarin yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Kita siapkan anggaran 1 miliar lebih untuk hadiah. Dan lombanya gampang banget. Gampang banget. Lomba promosi desa wisata. Coba. Sudah promosi dikasih hadiah. Biasanya orang promosi itu mengeluarkan anggaran. Anggaran promosi itu mahal. Coba tanya perusahaan-perusahaan itu. Kalau mau promosi dia mengupload anggaran. Nah, di Kementerian Desa, promosi desa wisata malah dikasih hadiah. Kenapa?
karena kita lagi menyiapkan platform untuk desa wisata Nusantara yang berisi informasi lengkap desa-desa wisata yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama atau BUMDesa bersama bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, dengan adanya platform ini, maka warga seluruh Indonesia, warga desa, kota, dari manapun bisa mencari informasi tentang desa wisata di Sumatera Barat. Bahkan secara global, dari manapun, mancanegara, mereka juga akan bisa mencari informasi tentang desa wisata di Sumatera Barat. Ini akan kita keluarkan dalam bentuk 2 edisi. 1 edisi berbahasa Indonesia dan 1 edisi berbahasa Inggris. Sehingga kita promosi desa wisata yang luar biasa di Indonesia. Ini bukan hanya untuk reguler Indonesia, tapi juga untuk dunia internasional. Itu semua adalah dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pada level desa. Hari ini memang semua bertumpu, salah satunya bertumpu pada desa wisata. Selain juga upaya pemberdayaan ekonomi yang terus dilakukan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Wagub, kita juga menyiapkan 7 piloting untuk desa peternakan terpadu berkelanjutan. Lagi masih belum hafal banget karena baru 7 kita upayakan di Desember ini prosesnya. 7 itu mengintegrasikan antara sapi, kambing, ayam, ikan. Kemudian nilai tambahnya biogas, pupuk kandang, dan pupuk cair. Nah, sehingga dari sini kita bangun, untuk ini kita bangun dengan menggunakan BUMDesa bersama yang dibentuk oleh 10 desa, dan itu akan menjadi salah satu model untuk memenuhi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa. Nah, disinilah yang kemudian kemandirian desa ini terus kita upayakan. Nah, yang lain kita juga berupaya, ini yang juga menjadi aspirasi para wali nagari. Apa sih bedanya desa mandiri dan yang bukan mandiri? Nah, nanti akan kita upayakan ada bedanya. Apa? Desa mandiri adalah desa yang kepala desanya, wali nagarinya diberikan hak untuk dana operasional sekian persen dari dana desa. Itu yang sedang kita perjuangkan juga. Sehingga ketika jadi wali nagari desa mandiri ada namanya dana operasional. Sehingga dana operasional tidak hanya diberikan kepada bupati wali kota, tidak hanya diberikan kepada wakil gubernur, tapi juga diberikan kepada wali nagari dan kepala desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada intinya itulah yang menjadi target kita. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya manusia terus kita lakukan. Salah satunya dengan program rekognisi pembelajaran lampau yang hari ini sudah diwujudkan, diaktualisasikan, direalisasikan oleh Universitas Andalas, bahkan program S3. Sekali lagi, hebat Universitas Andalas mendahului perguruan tinggi yang lain, dan inilah adalah rasa bangga kita kepada Universitas Andalas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf bila di dalam saya menyampaikan sambutan ini ada hal yang kurang sesuai dengan tata krama dan tata adat istiadat warga Sumatera Barat. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah saya akan ke sini lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Hakim Iskandar MPD, yang telah memberikan sambutan dan juga arahan kepada kita bersama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya